Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudaraku, para pemirsa dimanapun berada, selalu berbahagia di akhirat, masuk surga bersama keluarga, diridhoi Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lis-shaimi farhatun inda fitri." Orang yang berpuasa akan meraih dua kegembiraan. Yang pertama, kegembiraan ketika ia berbuka. Yang kedua, wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan kegembiraan ketika bertemu dengan Tuhannya. Di bulan suci Ramadan ini, seluruh kaum muslimin, laki-laki, wanita, bahkan anak-anak, melibatkan diri untuk melaksanakan ibadah puasa. Dan orang yang berpuasa itu, dia dinanti dua kegembiraan. Yang pertama, gembira ketika waktu berbuka. Yang kedua, gembira ketika berjumpa dengan Tuhannya. Di tengah-tengah pandemi yang tidak kunjung berhenti, di tengah-tengah himpitan kehidupan, kegelisahan, kecemasan, kekhawatiran yang menyelimuti hati kita, yang kecenderungannya persoalan semakin hari tidak semakin kecil tapi semakin besar dan semakin kompleks. Banyak orang berharap agar ia menemukan hal-hal yang bisa menghibur hatinya, hal-hal yang bisa melapangkan hatinya, yang kadang-kadang di rumah suntuk. Di rumah dia hanya menemui masalah, menghadapi orang-orang yang susah, yang wajahnya tidak ceria. Di kantor beban tugas begitu menumpuk. Di jalanan ketidakdisiplinan, kesemrawutan. Di kampus tugas, pembayaran yang menjadi beban pikiran. Di kantor, kadang bahkan di masjid pun orang tidak mendapatkan kegembiraan, keceriaan, kelapangan. Maka ketika kadang bertemu dengan sahabat, wajahnya sayu, wajahnya lesu, wajahnya malah menimbulkan hati kita terenyuh, semakin menambah beban bagi kita. Oleh karena itu, kadangkala ketika kita bertemu dengan seseorang, ketika wajahnya ceria, gembira, hati kita ikut tersugesti gembira. Tapi ada orang ketika dilihat wajahnya, asam urat kita kumat, vertigo kita muncul, karena wajah yang dilihat semakin sesak dada kita. Maka dalam kondisi yang demikian itu, banyak orang susah, orang sedih, stres, hingga akhirnya depresi. Itu bisa berdampak negatif terhadap kesehatan mental, merusak otak, merusak pencernakan, jantung, dan imunitas kekebalan tubuh kita. Itulah sehingga kita membutuhkan suasana gembira. Dan di bulan Ramadan ini kita dipaksa untuk gembira oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa dipaksa gembira oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Coba bayangkan dari pagi kita dihalang-halangi, tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh hubungan suami istri, dihalang-halangi sampai waktu tertentu. Lalu waktunya tiba dibuka, kegembiraan itu muncul. Itulah fitrah manusia. Makanya orang yang berpuasa itu gembiranya dua. Yang pertama ketika berbuka.
Sehingga ketika berbuka begitu berbunga-bunga hati kita, begitu gembira. Saya yakin ketika bulan Ramadan tiba, kita melaksanakan ibadah puasa, suara azan yang paling kita rindukan adalah azan maghrib. Ketika muazin mengumandangkan azan asar, karena suasana mendung, matahari tidak kelihatan, orang bangun dari tidurnya dengan bergegas. Kenapa? Dia pikir itu azan maghrib. Ternyata setelah lihat arloji baru jam 4. Kenapa bukan azan maghrib? Ternyata azan asar. Itu menunjukkan kepada kita betapa suara azan yang dinantikan dan dirindukan itu adalah suasana maghrib. Dan kita dipaksa gembira. Kegembiraan kita ketika berbuka itu ternyata direspon positif. Meredakan suasana stres pikiran kita, meredakan depresi, mengurangi rasa sakit, peningkatan daya tahan tubuh, dan menstimulasi organ-organ tubuh. Sehingga Dr. Sumi Lestari, seorang peneliti dari Universitas Brawijaya, ketika seseorang gembira, ketika seseorang hatinya senang, ketika seseorang bersyukur karena menemui sesuatu yang menyenangkan, maka tubuh ini memproduksi zat yang disebut interferon protein, dan zat-zat itu sangat efektif untuk melawan berbagai macam virus. Itulah dalam konteks ini hadis Rasulullah itu kita pahami. Lisaimi farhatani farhatun inda fitri. Orang yang berpuasa itu akan meraih 2 kegembiraan. Yang pertama kegembiraannya ketika waktu berbuka itu tiba. Jiwa manusia tercipta untuk cenderung pada makanan, minuman, syahwat. Maka tatkala hasrat jiwa ini dihalang-halangi, lalu dibuka di pintu yang lainnya, maka gembira. Makanya saat suasana maghrib itu bergembira. Berpuasa, orang yang berpuasa itu ketika tiba waktu berbuka, segerakan berbuka. Itu tanda baiknya dia. Disegerakan, tidak boleh ditunda-tunda. Itulah sebabnya kita belum makan, belum minum, tatkala berbuka saja doa yang diajarkan adalah dhahabadz dhama'u wabtalatil uruq wa thabatil ajru insyaallah. Telah hilang rasa haus, padahal belum minum, tapi sudah dibaca telah hilang rasa haus dan urat-urat telah basah serta pahala tetap insyaallah. Padahal belum makan, belum minum sudah merasakan itu. Kenapa? Kegembiraan itu ternyata bisa menghidupkan, menstabilkan suasana tubuh kita. Oleh karena itu, selama Ramadan kita nikmati kegembiraan ketika menjelang berbuka itu. Ketika tiba waktu berbuka, jangan keluyuran. Duduklah di depan makanan. Berdoalah sebagai isyarat bahwa kita ini sangat mengharapkan haus akan rahmat nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan malah wisol. Saya nggak buka, nggak apa-apa, besok saja langsung sahur. Nggak boleh. Jadi itu bagian daripada adab kita berpuasa. Betapa besar dampak kegembiraan ketika waktu berbuka itu tiba. Pantas dalam satu kesempatan Nabi itu mengajarkan kepada sahabat yang di waktu kerja kok tidur-tiduran di masjid, ternyata dia susah oleh karena tekanan hutangnya. Terus pertama diajarkan doa oleh beliau, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesusahan dan kedukaan. Jadi susah sedih itu sesuatu yang merusak tubuh kita. Maka mulai sekarang jangan bersusah, jangan bersedih. Makanya sangat cerdas penulis lagu ketika masih taman kanak-kanak. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Buat apa susah? Susah itu tidak ada gunanya. Maka gembirakan hati kita. Kita punya problem, semua orang punya problem. Jadi problem, masalah itu tidak boleh menghalangi kita dari gembira. Tetap kita bersuka cita. Makanya di bulan Ramadan ini dengan puasa dipaksa kita gembira minimal ketika berbuka. Karena orang yang berpuasa itu 2 kegembiraannya, ketika ia berbuka, dan yang kedua kegembiraan di akhirat, yaitu ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Quran surah Muzammil ayat yang ke-20, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallahi wa khairan wa a'dhama ajra."
dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu akan memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan paling besar pahalanya. Makanya kita jadi gembira di akhirat. Kenapa gembira luar biasa? Di saat kita kalut, mau kemana, apa yang harus kita lakukan? Tiba-tiba amal-amal kita dihadirkan dan balasannya lebih baik daripada apa yang kita lakukan. Begitu juga di ayat yang lainnya, yauma tajidu kullu nafsim ma amilat min khairi muhdara. Pada hari ketika tiap-tiap diri mendapati segala kebajikan yang dihadapkan kepadanya. Jadi semua kita di akhirat bertemu dengan kebajikan-kebajikan yang kita lakukan ketika kita masih di dunia. Begitu juga di ayat yang ada di juz amma yang sering kita baca, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa berbuat kebaikan seberat zarah, niscaya ia akan melihat balasannya. Sehingga puasa yang kita lakukan ini adalah melahirkan dua kegembiraan. Kegembiraan ketika berbuka dan kegembiraan ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di akhirat ibadah puasa ini dia akan diberi izin oleh Allah memberi syafaat kepada pelakunya. Maka dari itu, baik-baikilah puasa kita, nikmatilah, bersabarlah, dan jangan biarkan puasa kita ternoda, dirusak oleh hal-hal yang tidak semestinya merusak kita. Karena tidak sedikit orang berpuasa yang didapatkan cuma lapar dan dahaga saja karena ketidakmampuannya mengendalikan dirinya. Memang banyak hal-hal yang menjengkelkan, banyak hal yang mengecewakan. Tapi ketahuilah, menelan kekecewaan, menelan kejengkelan itu bagian juga cara-cara Allah kita meraih derajat mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita hadapi dengan sabar. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Kita tetap sabar dan menguatkan kesabaran itu agar kita mendapatkan keberuntungan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa dimanapun berada, maka nikmatilah masa-masa berbuka dengan keluarga, dengan sahabat, dengan karib, kerabat, karena kegembiraan itu ternyata menstimul tubuh kita. Di tengah-tengah pandemi ini kita butuh imunitas kekebalan tubuh kita, sehingga insya Allah kita tidak tahu persis virus ini kapan berhentinya, tapi kita harus bisa menstabilkan suasana hati dan pikiran kita. Nikmatilah kegembiraan, meskipun minimal tatkala berbuka. Itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tanpa kita sadari itulah obat untuk memperkuat imunitas kekebalan tubuh kita. Semoga puasa kita benar-benar memberi manfaat zahir batin, dunia dan lebih-lebih akhirat. Terima kasih, mohon maaf. Wallahu waliyul muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.